Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sapaan rohani hari ini mengambil tema memelihara kesatuan dalam persekutuan yang akan dibaca dari Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Tetapi secara khusus saya akan membacanya dari Efesus 4 ayat yang ketiga, yang demikian firman Tuhan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat di Efesus pada masa pelayanan Rasul Paulus terdiri dari ada orang kaya, ada orang miskin, kaum Yahudi dan kaum non-Yahudi. Ada pria dan wanita, terkhusus ada tuan dan budak. Dalam menghadapi kondisi keberbedaannya seperti itu, pasti dalam menuju kepada tujuan persekutuan, jemaat di sana ada semacam gesekan atau konflik. Itu pasti. Salah satu pewartaan yang akan disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus melalui Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 16 adalah perihal kesatuan. Namun ketika kita memaknai tulisan Rasul Paulus di dalam Efesus ayat yang ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Rasul Paulus tidak hanya mendorong umat untuk giat menciptakan atau membangun kesatuan. Ia juga memberikan perutusan agar umat selalu berusaha memelihara oleh kesatuan roh, oleh ikatan damai sejahtera. Jadi kata kuncinya adalah pemeliharaan. Kesatuan itu harus ada di setiap umat. Kesatuan itu harus ada di dalam kehidupan jemaat. Umat harus percaya bahwa mereka diikat kebersamaan oleh satu tubuh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Bagaimana Bapak Ibu semuanya cara kita memelihara kesatuan? Salah satunya adalah dengan cara mengemukakan pendapat dan keyakinan kita yang berbeda-beda itu dengan kerendahan hati, lemah lembut, dan sabar. Seperti di dalam ayat yang kedua. Sebenarnya disadari atau tidak disadari, umat yang sudah menjadi milik Tuhan itu oleh Roh Kudus akan memberikan kepada kita kuasa untuk bertindak yang penuh dengan kasih. Saat kita menghadapi orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita untuk menuju sebuah satu kesatuan demi satu tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap umat Bapak Ibu dalam satu tubuh Kristus telah diberi kapasitas tertentu dalam pelayanan kita. Atau kata lain, setiap orang, setiap umat pasti diberi talenta. Kita justru membutuhkan karunia yang berbeda-beda agar pelayanan kita menjadi lengkap. Keberbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi justru perbedaan menjadi alat untuk menjadi satu. Ketika perbedaan membawa perpecahan, sudah seharusnya mari kita mengingat kepada firman Tuhan ini bahwa kita adalah satu tubuh. Ayat yang ke-15 dan 16 mengatakan dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Firman ini membawa arti persatuan. Kristus adalah mempersatukan kita. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Dia adalah kepala kita.
Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita dibangun bersama Kristus dalam satu persekutuan, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mari membangun satu persekutuan itu, menjaga persekutuan itu agar tidak terpecah dan terbengkalai. Pertanyaannya adalah bagaimana agar caranya kita dapat berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih, di dalam pemeliharaan persekutuan itu. Bapak Ibu, saya ada mencatat 3 hal sikap penting ketika kita memelihara kesatuan di dalam Kristus, dalam persekutuan ini, dan sekaligus menjawab pertanyaan di atas. Yang pertama, marilah kita memiliki sikap hidup bersama, yaitu keharmonisan, toleransi, sikap saling menjaga dan hormat. Hal yang kedua, sikap menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Dan hal yang ketiga, sikap mengatakan dan bisa menyatakan kasih. Tidak mudah, tetapi itu yang termakna di dalam tulisan Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus, ketika jemaat harus memelihara kesatuan agar tetap utuh. Bapak Ibu, pesan apa yang hendak disampaikan melalui sapaan rohani hari ini? Ketika hal itu, ketika sikap itu bisa terwujud, ketika kita akan menjadi satu dengan Kristus. Tetapi sebelum kita bisa berhubungan dengan anggota tubuh yang lain, kita harus terlebih dahulu terhubung dan tersambung dengan Kristus yang adalah kepala gereja, kepala kehidupan kita. Karena itu marilah kita hubungkan diri kita dengan Kristus dan jalin kesatuan dalam persaudaraan dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Kita semua mungkin berbeda, tetapi perbedaan di dalam tubuh Kristus itulah yang membuat kita kemudian semakin bertumbuh di dalam Kristus. Karena dasar persekutuan ini dan hubungan persekutuan ini kepada Kristus, dan kemudian mari kita periksa pribadi ini. Apakah kita sudah melakukan semua itu dengan kasih, dengan hati yang sabar dan lemah lembut? Terakhir, ingat, kita semua adalah satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita lebih menyatukan diri dalam persaudaraan kita, dalam keluarga besar kita GKJ Cakraningrat, agar kemuliaan nama Tuhan dimuliakan. Bulan ini Bapak Ibu, tepat tanggalnya 17 Juni 2021, kita akan memperingati HUT gereja kita yang ke-34. Biarlah firman ini menjadi keteladanan bagi kita semua, jemaat, untuk kemudian mari menjaga keutuhan dan kesatuan dalam rangka menuju gereja yang dewasa dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Seperti di dalam tema HUT GKJ GKJ Cakraningrat yang ke-34, yaitu tetap semangat di tengah pandemi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Mampukanlah kami Tuhan untuk dapat menjaga dan memelihara kesatuan umat di tempat ini. Dan ajarilah kami, kita semuanya, warga jemaat, untuk dapat memiliki sikap hidup bersama, yaitu keharmonisan, toleransi, saling menjaga dan hormat, agar senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah di usia gereja kami yang ke-34 tahun ini membawa jemaat senantiasa mempunyai sikap untuk bisa menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Sikap untuk mengatakan dan menyatakan kasih. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin.